Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung Dwi Arsana. Hari ini saya akan sharing project saya yang ada kaitannya dengan smart home ya. Kalau teman-teman tahu tentang produk Google Assistant atau Google Home atau apa ya yang terbaru itu yang lebih kecil, kita bisa bikin alat seperti itu atau alat yang terkoneksi ke alat Google Home itu gitu ya. Nah, di atas meja saya ini sudah ada alatnya dan sudah selesai dirakit. Dan saya koneksikan dengan lampu. Teman-teman bisa koneksikan ke lampu, ke pompa, atau ke alat listrik apapun ya, nggak hanya lampu, tapi ini cuma contoh. Kita akan contohkan untuk perintahkan alat yang baru aja saya buat untuk menyalakan lampu seperti ini. Oke Google, turn on the lamp. Jadi otomatis lampu akan menyala seperti ini ya. Jadi perangkat yang saya buat di atas meja ini teman-teman bisa buat dan duplikasi untuk dipasangkan ke lampu, ke pompa air, mungkin untuk mengairi kebun gitu ya, atau ke alat listrik lainnya, nggak hanya lampu aja. Untuk mematikannya perintahnya saya program seperti ini. Oke Google, turn off the lamp. Seperti itu. Kalian juga bisa perintahkan sesuai dengan kata-kata yang teman-teman inginkan. Mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu terserah teman-teman. Seperti misalkan, oke Google, lamp please. Seperti itu ya. Jadi berbeda bahasa atau berbeda permintaan, itu si Google Asistennya tetap bisa ngerespon. Nah, gimana cara bikinnya? Langsung aja kita lanjut ke video berikutnya. Nah, desain PCB yang saya gunakan dalam project ini saya kirimkan ke pabrik PCB di PCBWay.com dan saya cetak cuma 10 keping aja, karena untuk mencetak 10 keping ini saya cuma dikenakan biaya $5 aja. Ini dia desainnya, kalian bisa lihat. Cukup rapi, dan mungkin teman-teman bisa lihat ada lubang-lubang di PCB yang cukup besar. Itu nanti saya akan bahas. Ini dia penampakan PCB-nya. Cukup rapi teman-teman. Jadi desain PCB yang tadi itu saya mulai dengan menggambar skematiknya di software Eagle seperti ini, lengkap dengan IC USB TTL CH340 ya, dan juga ESP12E. Nah, untuk modul relaynya kalian bisa lihat rangkaiannya masih sama. Ini lubang ini maksudnya biar antenanya los ya, biar dia lebih kuat daya pancar dan tangkapnya. Nah, di sini lihat konektor DC-nya di sini bulat, tapi pada saat dicetak itu ternyata sudah dimiling memanjang seperti ini. Ini mempermudah saya untuk memasang konektor DC yang kakinya itu pipih memanjang seperti ini ya. Jadi nggak usah dibor lagi. Nah, untuk mencetak PCB-nya saya lakukan di PCBWay.com. Kalian bisa akses linknya. Cuma $5 aja kita bisa cetak PCB 10 cm x 10 cm ya. Itu sudah double layer teman-teman. Dan warna PCB-nya pun ada banyak pilihan. Hijau, merah, biru, kuning. Dan yang saya pilih itu putih seperti yang tadi di video. Itu pengerjaannya 3-4 hari, cuma kena $5 aja. Teman-teman bisa cek langsung. Jadi pertama-tama langsung aja kita mulai menyolder sesuai dengan tata letaknya. Jadi teman-teman download project saya, lihat tata letak komponennya, langsung aja solder. Komponennya juga gampang banget, di pasaran itu banyak yang jual ya. Jadi kalau sudah selesai kita menyolder semua komponen, itu langsung aja dihubungkan ke komputer, karena di sini sudah ada konektor USB dan juga DC power. DC power digunakan untuk menyalakan dengan adaptor. Konektor USB-nya bisa juga digunakan untuk menyalakan. Cuman DC USB, konektor USB ini lebih saya peruntukkan untuk memprogram chip ESP12E-nya ya. Ini dia penampakannya. Kalau dibandingkan dengan modul relay buatan saya itu ukurannya mirip. Hanya saja ini ada tambahan ESP12E-nya. Jadi dia sudah smart, sudah IoT lah ya.
modul relay yang IoT sekarang. Ini dia perbandingannya. Nggak beda jauh ya. Dan sekarang kita akan coba nyalakan. Lalu mulai untuk memprogram. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk membuat produk si Jordi ini yang IoT gini ya. Jadi untuk aman saya colokin dulu adaptornya 12 volt, dan untuk memprogramnya konektor USB saya colokkan juga. Di web browser teman-teman masuk dulu ke IO Adafruit, lalu buat dashboard baru. Di sini saya sudah buat untuk lampu ya, dan di sini ada saklar geser, teman-teman bisa lihat. Tapi saya akan coba tunjukin. Kita bisa buat blok baru di sini. Teman-teman bisa kasih nama apa aja ya, dan pilih yang toggle seperti ini. Lalu buat nama baru. Di sini saya sudah buat lampu, cuman kita akan buat lampu 2 dan tinggal next. Kita pilih dan kita ubah nilainya menjadi 0 dan 1. Data ini yang nanti bakalan dikirim ya. Jadi jangan aneh-aneh teman-teman. 0 sama 1 aja. Kalau sudah, ini seperti yang di atas ya. Kita lanjut masuk ke website IFTTT. Register di sana, teman-teman bisa lihat di sini saya sudah ada 2 perintah, turn on dan turn off. Tapi saya akan tunjukkan gimana cara bikinnya. Lalu klik add, lalu searching Google Assistant. Dan pilih yang paling pertama, yang simple. Lalu perintah yang mau disebutkan di HP itu apa? Di sini kita tulis. Misalkan saya akan memasang di motor gitu ya. Jadi start the engine. Atau pesan lainnya start engine atau engine start. Lalu balasannya oke, start the engine gitu ya. Lalu buat create trigger, lalu klik that. That-nya itu kita akan komunikasikan ke Adafruit yang tadi. Kita pilih lampu 2 yang tadi kita buat. Lalu kita akan mengirimkan data apa? 1. Nah, ini 1 ini yang tadi ya. Jadi ingat klik tombol finish ini untuk menyimpan settingan kita yang tadi ya. Kalau nggak ditekan tombol finishnya itu nggak kesimpan. Oke. Terus kita coba langsung. Oke Google, start the engine. Kalau udah bener nanti dia bakal nge-switch otomatis kalau perintah yang kita sebutin bener gitu ya. Dan kita lanjut ke bagian coding. Teman-teman harus download dulu library-nya. Ketik aja MQTT di library manager ya. Cari yang ada tulisan Adafruit-nya. Di sini karena saya sudah install jadi nggak bisa nginstal lagi. Teman-teman download dulu itu, lalu copy coding saya dan ubah beberapa bagian di sini. Ada SSID, password, dan juga nomor yang aneh ini ya. Ini teman-teman dapat pada saat bikin dashboard di Adafruit-nya. Udah cuma itu aja. Lalu pastikan pada saat compile itu nggak error, lalu di-upload. Oke Google, turn on the lamp. Oke Google, turn off the lamp. Oke Google, lamp please. Nah itu dia teman-teman project IoT kita yang lebih pintar dari project-project sebelumnya, karena saat ini project kita sudah terintegrasi dengan Google Assistant ya. Jadi kita bisa buat produk smart home kita sendiri. Kalau di pasaran itu ada namanya Bardi gitu ya. Ini mungkin kita namakan Jordi gitu. Biar unik gitu ya. Tinggal kita bikinkan casing aja, udah siap deh untuk dipasarkan. Tapi untuk dipasarkan mungkin SSID dan passwordnya kalian bisa buat dinamis dengan bantuan dari library Wi-Fi Manager ya, oke? Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk semua file project yang ada di video ini download di link yang ada di keterangan video. Oke? Sampai jumpa.